Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man an'ama Allahu alaihi fasyakara wa btalahu fasabara wasa'a wastaghfara dakhalal jannati min ayyi babin sya'a. Shadaqallahul aliyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah senantiasa menurunkan anugerah kepada kita. Tentunya nikmat yang patut dan harus kita syukuri agar nikmat ini bisa menjadi bertambah sehingga kita mendapatkan karunia-karunia Allah yang lainnya. Sebab orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, merekalah yang akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan paduka alam, idola seluruh umat manusia. Dialah satu-satunya Nabi yang akan menyelamatkan kita sebagai umat muslim, yang rela bersimbah darah untuk perjuangan, yang rela menanggung beban derita umatnya saat kematian, dan Nabi yang rela berdoa mengadahkan tangannya untuk ampunan umatnya. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, di saat tidak ada siapapun yang mampu untuk menolong kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Kita adalah orang-orang yang banyak mendapatkan karunia, mendapatkan banyak titipan nikmat. Tetapi kadang kita ini banyak yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat itu. Padahal seandainya saja kita yang menjadi umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah apapun yang kita dapatkan, nikmat yang kita terima, anugerah yang kita raih, kita bisa bersyukur. Maka itu adalah salah satu ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pintu manapun. Maka ada satu pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam kitab Minahus Saniyah, baginda Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, man an'amallahu alaihi fasyakara wabtalahu fasabara wasa'a fastaghfara dakhalal jannati min ayyi babin sya'a. Kata baginda Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baginda Rasul berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, siapapun orang yang ketika Allah memberikan nikmat, Allah menitipkan karunia, Allah membukakan jalannya anugerah kepada dirinya, lalu dia bersyukur dengan nikmat dan karunia serta anugerah itu. Yang kedua, lalu ketika dia diberikan oleh Allah cobaan, dia bisa bersabar,
Dia bisa menahan dari apapun yang Allah berikan dari ketidaknikmatan. Dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan sesuatu yang sangat-sangat tidak enak. Lalu dia mampu bersabar. Dan ketika dia, orang-orang yang berbuat salah, lalu dia buru-buru untuk bertaubat. Dia meminta ampun dari kesalahan-kesalahannya. Kemaksiatannya diganti dengan ketaatan. Maka kata baginda Nabi, orang-orang yang tiga ini dakhalal jannata min ayyi babin sya'a. Rasul memberikan garansi. Orang-orang yang ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Ketika diberikan cobaan dan ujian dia bersabar. Ketika melakukan maksiat dan dosa, dia lalu beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka akan diberikan surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Subhanallah. Berbuat salah, masih dikasih oleh Allah. Dengan hadis Nabi ini, surga dari pintu manapun dengan catatan mau bertaubat. Maka yang pertama kita harus mendapatkan diri senantiasa bersyukur terhadap nikmat. Kita harus menjadi orang-orang yang berusaha untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Baik nikmat besar kita jaga dengan bersedekah. Nikmat kecil kita jaga dengan selalu beribadah. Apapun kondisinya dari Allah, kita tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Apapun keadaannya, kita tidak pernah jauh dari Allah. Lisan kita, lidah kita, mulut kita selalu berzikir taqarrub kepada Allah. Maka ketika orang-orang yang dalam keadaan nikmatnya itu sedikit, karunia-Nya dari Allah sedikit, maka dia harus banyak bersyukur dengan lisan dalam berzikir. Sebab dengan berzikir maka akan ditambah oleh Allah ketenangan hatinya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah kalian, sebab itu akan menjadikan diri kalian tenang hatinya. Jangan ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah, lalu kita lupa kepada Allah. Kita meninggalkan Allah, seakan-akan apa yang Allah berikan kepada kita adalah hasil usaha kita. Lalu kita tidak mau bersyukur, kita tidak mau ibadah. Lalu apa bedanya kita ketika diberikan oleh Allah karunia yang banyak, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi? Apa bedanya kita kalau dikasih harta yang banyak lalu tidak mau menyembah Allah? Apa bedanya kita dengan Qarun? Dikasih jabatan tinggi, posisi kedudukan yang luar biasa, dikasih jabatan yang basah, dikasih jabatan yang elit, dikasih jabatan yang luar biasa, lalu menjadi congkak, menjadi sombong, bawahannya tidak lagi digubris, bawahannya dianggap hanya sebagai keset, bawahannya tidak lagi didengar ketika ingin memberikan masukan. Maka apa bedanya dengan seorang Fir'aun? Lalu ketika kita diberikan oleh Allah kecerdasan, kita diberikan oleh Allah otak yang pintar, lalu kita sombong, lalu kita tidak lagi mau dekat dengan Allah. Apa bedanya kita dengan Haman? Inilah yang harus kita teliti dan kaji serta hati-hati saat kita diberikan nikmat oleh Allah.